Bab 213, Wilayah Musuh 3. Diunggah oleh Baca Suara. MILVIEW Lingkaran Point of View. Alakrian. Saya berlari. Sepertinya semua yang telah saya lakukan hari ini berlari melalui hutan terkutuk ini. Cabang-cabang yang menggantung rendah menggores pipi dan lengan saya sementara semak berduri merobek pakaian dan kaki saya. Aku berlari ke arah sihirku menuntunku. Tampaknya, saya buta. Bahkan jika ada bulan malam ini, aku ragu sinar pucatnya akan mampu menembus kanopi tebal dan kabut di atas. Sering sekali, saya akan melihat kilatan cahaya dari sihir Maif di belakang saya, menerangi pohon-pohon dan melemparkan bayangan menakutkan di tanah hutan. Maif, Kole, tolong, selamat, saya berdoa kepada Fritra tanpa berhenti. Saya terus berlari, memastikan untuk mengangkat lutut saya tinggi dan melangkah dengan tumit saya terlebih dahulu sambil menendang dengan bola kaki saya. Ini adalah cara terbaik untuk berlari di medan yang tidak rata yang dipenuhi dengan cabang-cabang yang patah dan akar yang tersimpul. Berlari sampai percikan sihir pertempuran nyaris tak terlihat, aku tergelincir berhenti dan berjongkok di samping semak tebal. Duri dan duri yang menempel di tubuhku memberiku kenyamanan dari tempat terbuka. Aku menutup mulutku saat aku terengah-engah, takut aku akan didengar. Paranoia sudah lama terbenam, mengisi pikiranku dengan keraguan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Sambil menahan isak, aku berusaha menenangkan diriku. Anda baik-baik saja, Cheers. Kamu baik-baik saja. Aku menyeka aliran air mata yang tidak berhenti mengalir. Saya harus bertahan hidup. Untuk saudaraku. Untuk Seth. Saya membaca ini berulang-ulang. Itu mantra saya. Itulah yang membuat saya terus maju. Setelah akhirnya menarik napas, saya menyalakan lambang. Segera, saya bisa merasakan lokasi susunan 3 titik terdekat yang telah saya bentuk. Sayangnya, itu lebih jauh dari yang saya harapkan. Bahkan tidak bisa mengutuk dengan keras, aku menggertakkan gigiku karena frustrasi. Dengan jarak yang jauh antara array yang lain, hanya menggunakan mana tidak cukup. Menggali lubang kecil di tanah lunak dengan tangan saya menggigit ibu jari saya sampai darah diambil. Dengan hati-hati, aku membiarkan darahku menetes ke dalam lubang sembari menanamkan mana dari lambangku. Itu adalah keberuntungan murni bahwa saya telah menemukan bahwa menggunakan darah saya sebagai media untuk mana akan memperkuat efek dari array. Mungkin mencari tahu mengapa suatu hari nanti bisa mengembangkan lambang saya menjadi lambang. Setelah darah infus mana saya meresap ke lubang kecil yang saya buat, saya menutupinya dan pindah ke pohon terdekat. Mengeluarkan pisau kecil yang praktis dipaksakan Vane untuk aku simpan, aku mulai mengukir lubang kecil di bawah dahan rendah. Aku baru saja akan meletakkan ibu jariku yang berdarah ke lubang ketika sebuah bunyi tajam membuatku berputar-putar. Aku memegang pisau dengan kedua tangan, mengarahkannya ke sumber suara saat aku mengaktifkan lambang pertamaku. Perasaan saya berkembang, mencakup radius 20 yard, hanya untuk merasakan bahwa itu hanyalah makhluk kecil dari hutan. Aku menurunkan pisauku, frustrasi pada diriku sendiri yang menyedihkan. Aku gemetar, punggungku berdiri di atas pohon, dengan air mata di mataku. Yang saya inginkan adalah meringkuk dan menangis, tetapi sayangnya, saya tidak memiliki kemewahan seperti itu. Tidak jika aku ingin hidup. Saya tahu bahwa suara itu disebabkan oleh seekor binatang tetapi saya tidak bisa fokus. Saya membuang-buang waktu, tetapi untuk beberapa alasan aneh, saya benar-benar tidak ingin seseorang membunuh saya dari belakang. Aneh untuk berpikir, tetapi saya lebih suka melihat pembunuhnya ketika saya meninggal. Setelah beberapa menit berlalu, saya menghela nafas dan kembali ke tugas saya. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti sudah membunuhku, kataku pada diri sendiri. Itu bukan pikiran yang sangat menghibur, tetapi itu benar. Saya adalah seorang penjaga, dihormati dan berharga tetapi tidak berdaya dibandingkan dengan striker seperti Vane, Castor seperti Maif, dan bahkan perisai seperti Kole. Setelah titik kedua selesai, saya pindah ke pohon terakhir untuk menyelesaikan array 3 titik. Saya tahu bahwa menggunakan darah sebagai media untuk array akan mengambil korban, tetapi saya masih terkejut dengan betapa lemahnya saya setelah titik terakhir selesai. Meskipun udara musim dingin yang terasa dingin di kabut ini, aku berkeringat dan lututku hampir menyerah. Harus bergerak. Hampir sampai, saya berkata kepada kaki saya. Tanpa repot-repot untuk menutupi jejak mana saya pindah ke titik berikutnya. Untungnya, dengan jejak 3 titik yang baru saja saya selesaikan, saya tidak perlu menggunakan darah saya lagi. Saya hanya perlu memastikan bahwa saya tidak menetapkan jejak berikutnya terlalu jauh. Aku berhasil setengah berlari sambil terengah-engah. Saya tidak berpikir itu mungkin, tetapi hutan tampaknya semakin gelap. Cabang-cabang yang menggantung rendah tersangkut pada pakaian saya yang compang camping. Tanpa kekuatan untuk hanya mengangkat mereka, saya harus berhenti dan menarik ranting-rantingnya, membuat saya menghabiskan waktu yang berharga. Saya tersandung lebih banyak kali daripada yang bisa saya hitung pada akar dan batang pohon yang tampaknya semakin bertambah jumlahnya, tetapi akhirnya saya berhasil. Lokasi ini harus baik-baik saja. Jatuh ke depan dengan berlutut, saya harus bekerja sekali lagi. Menyalakan lambang saya mulai meneteskan mana ke titik pertama dari array ketika sesuatu menabrak saya dari samping. Tanpa ada kesempatan untuk terkejut, tiba-tiba aku melihat Vane, yang berada di atasku. Vane tidak menatapku,
tetapi di kejauhan, wajahnya berubah menjadi cemberut yang menakutkan. Gelap tapi bahkan kemudian aku bisa melihat betapa berdarahnya dia. Bisakah kamu lari? Dia bertanya, menarikku berdiri. Matanya masih mengamati sekeliling kami, mencari sesuatu. Kurasa begitu, kataku tergagap, tatapanku bergeser ke bawah pada panah berkilauan yang terkubur di tanah. Tepat di tempatku dulu. Fane menyulut lambangnya, seluruh tubuhnya bersinar dan hembusan angin yang terlihat mengelilinginya, mengangkatnya dari kakinya. Di tangannya ada tombak, panjangnya sekitar 2 kali tinggi saya dengan titik tajam yang berputar seperti bor, mengirimkan angin kencang di sekitar kami. Lalu lari. Saya akan menahan mereka. Petik 2. Bahkan tanpa kesempatan untuk menyapa rekan satu tim saya berbalik dan berlari. Aku tidak tahu siapa, dia, yang dimaksud Fane, tetapi dari cara dia segera menyulut lambangnya dengan kekuatan penuh, aku tahu dia tidak bisa menjadi baik. Tidak lama kemudian aku bisa mendengar gema pertempuran di belakangku. Tanah berguncang dan pepohonan tampak bergidik dalam kesedihan dan rasa sakit karena saudara-saudara mereka terjebak dalam perkelahian. Lebih dari 1 kali aku nyaris terlempar oleh angin kencang, tetapi meskipun begitu, aku menahan godaan untuk melihat ke belakangku. Saya hanya bisa berdoa kepada Fritra agar Fane baik-baik saja. Situs. Sekali lagi, saya berlari. Saya terus berlari di hutan yang ditinggalkan ini sampai kaki saya terasa seperti timah. Setiap langkah terasa semakin sulit untuk dilakukan, seolah-olah aku mengarungi kolam tar. Tidak peduli sekuat apapun aku ingin terus bergerak, tubuhku sudah cukup. Nyaris tak mampu mengangkat kakiku dari tanah, jari kakiku tersangkut di akar yang keriput. Aku terguling ke depan dan aku segera merasakan kotoran dan dedaunan hutan di mulutku. Pelat perak Fane membuat saya tetap di tanah seperti jangkar. Menyerah karena berpikir untuk bangkit kembali, aku berguling ke samping dan menyalakan lambangku. Dengan jarak yang telah saya tempuh, saya tahu lebih aman untuk memperkuat arai dengan darah. Luka di jempolku sudah menusuk, tapi saat aku menyeka mulutku dari tanah, aku bisa melihat garis merah. Apa yang dianggap oleh otakku yang kurang tidur dan gila sebagai beruntung, adalah fakta bahwa jatuh ke wajahku telah merobek luka di bibirku. Mungkin tindakan paling tidak pantas yang pernah saya lakukan sepanjang hidup saya meludahkan seteguk darah di tanah dan mencelupkan jari-jari saya ke dalamnya untuk mengilhami mana. Jika saya tidak bisa lari, saya mungkin juga membuat satu jejak lagi untuk menunggu tentara. Mungkin ini akan cukup dekat bagi mereka. Mungkin mereka masih akan menyelamatkan Seth. Lambang di punggungku mulai terbakar, pertanda bahwa aku terlalu memaksakan diriku. Itu tidak masalah. Kaki saya bahkan tidak bisa menahan berat badan saya. Saya siap mati. Idiot, bukankah aku sudah memberitahumu untuk terus berlari? Saya tidak pernah berpikir suara kasar Fane akan terdengar sangat menyenangkan, tetapi saya salah. Aku melihat sosok Fane bergegas ke arahku dengan angin yang mengelilinginya. Tanpa henti, dia menjemputku di dekat chest plate dan memelukku di bawah ketiaknya. Saat itulah saya melihatnya. Fane, lenganmu. Aku mendengus, mata terbelalak. Tidak penting, tukasnya. Aku ingin kamu fokus membimbingku. Iklan. Aku punya banyak pertanyaan untuk Fane, tapi sekarang bukan waktunya. Menunjuk ke arah yang ditunjukkan True Sense kepada saya mengarahkan striker veteran itu melalui hutan yang dipenuhi kabut. Untungnya, matahari kembali naik. Kami telah berlari tanpa henti sepanjang malam dan terbukti bahwa Fane hampir pingsan. Dia telah memusatkan sebagian besar mapnya pada rintisan di mana lengan kirinya dulu agar darah tidak tumpah. Sisa mananya dihabiskan untuk memaksimalkan kecepatan kami. Kita hampir sampai, kataku penuh semangat, menunjuk ke lubang di hutan beberapa lusin meter jauhnya. Hanya sedikit lagi, dan Anda perlu memfokuskan semua yang Anda miliki pada array 3 poin. Lakukan itu dan misi kami sukses, Fane mendengus. Bisakah kamu melakukan itu? Saya bisa. Kami berhenti dan Fane menjatuhkanku ke tanah. Saya berasumsi bahwa sang striker ingin saya memulai dari susunan pemain, saya hanya setengah benar. Aku bisa melihat lambang Fane bersinar terang di bawah kemejanya ketika dia berdiri di depanku. Tombak sekali lagi terbentuk di tangan Fane saat dia mengarahkannya pada peri yang perlahan mendekati kami. Bahkan pada pandangan pertama, saya tahu siapa dia. Itu adalah peri yang sama yang melihat kami di pohon. Itu adalah peri yang sama yang Maeve dan Cole tetap tinggal untuk bertarung melawan. Tidak, itu tidak mungkin. Aku bergumam ketika peri bernama Albol terus menutup jarak di antara kami. Dia tampak terluka dan lelah, tetapi dia masih hidup. Dan jika dia hidup, itu berarti. Aku mendengar peluit samar, tetapi sebelum otakku bisa memproses apa arti suara itu, tombak angin Fane sudah bergerak. Panah yang dimaksudkan untuk mengambil hidupku terbaring di tanah. Sial, masih ada lagi. Kita harus lari, desis Fane. Sekarang. Fane mengangkatku hingga berdiri dan mendorongku kembali. Pergilah. Bahkan dengan kekuatan yang kukumpulkan saat Fane memelukku, aku hanya bisa mengatur gaya canggung. Fane terus mendorong saya ke arah pembukaan di hutan, menuju apa yang saya anggap sebagai salah satu pintu masuk ke kerajaan elf. Saya tegang setiap kali saya mendengar peluit yang tajam tetapi oleh kenyataan bahwa tidak ada anak panah yang berhasil mengenai saya tahu Fane melakukan pekerjaannya. Saya masih harus menyelesaikan tambang.
Menyalakan lambang tengah langkahku, jejak array 3 titik menyala seperti peta di kepalaku. Namun, yang terdekat yang saya cetak terlalu jauh. Saya membutuhkan waktu, yang merupakan sesuatu yang tidak kami miliki. Kami cukup dekat. Siapkan array. Vane mengerang di belakangku. Aku berlutut dan mulai mengatur titik pertama dalam array. Sambil melakukan itu, aku mengintip di belakangku. Vane menjulang di atasku hanya beberapa langkah di belakang dengan poros beberapa panah menonjol keluar dari tubuhnya. Jejak darah membasahi sudut mulutnya. Himpunan, bentaknya tanpa menoleh ke belakang. Aku mengangguk dengan panik dan membuka luka lain di ibu jariku. Dengungan senjata yang diredam mengejutkan saya, tetapi saya menolak untuk melihat ke belakang. Peluit lain dari belakang. Vane mengerang. Tangan saya gemetar ketika saya mulai array. Sial, itu tidak cukup kuat. Aku mencoba untuk menambahkan lebih banyak mana, tetapi, dari sudut mataku, aku bisa melihat pepohonan di sekitar kami bergoyang. Gerutuan kesakitan lainnya bergema dari belakang, tapi itu bukan suara Vane. Rasa sakit yang tajam menjalar dari lambangku tumbuh semakin tak tertahankan saat aku menambahkan lebih banyak mana ke dalam genangan darah kecil yang telah berkumpul di tanah di depanku. Saya mendengar peluit lain tetapi hampir segera setelah itu, saya jatuh ketika rasa sakit melonjak di lengan saya seperti api. Kepalaku meledak dengan warna putih yang menyilaukan. Aku nyaris tidak bisa berdiri tegak, pusing membuatku kewalahan. Meskipun otakku berteriak untuk tidak melakukannya, aku melihat lenganku yang terluka. Itu hancur tak bisa dikenali. Array, suara Vane serak dari belakang. Aku tidak bisa, kataku. Aku bahkan tidak bisa berpikir jernih karena rasanya setiap inci lengan kananku telah macet menembus kulit dengan bilah bergerigi. Aku memperhatikan, bingung, ketika darah mulai menggenang di bawahku. Saya tahu itu tidak akan lama sampai saya mati. Aku hampir ingin mati, tetapi dalam keadaan hampir mati ini, aku tidak bisa tidak memikirkan Seth. Dia sedang menunggu di Alakria di ranjang rumah sakit. Situs. Dia hampir mati juga. Bahkan jika saya tidak bisa hidup, tidakkah seharusnya dia bisa? Melalui kemauan yang kuat, saya bangkit kembali. Darah terus mengalir bebas dari lenganku yang rusak, tetapi tidak apa-apa. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Aku harap kamu bisa memaafkan kakakmu. Karena tidak bisa pulang ke rumah, gumamku. Saya mengambil langkah ke samping, menciptakan jejak dengan darah saya. Rasa sakit mulai mereda sedikit ketika lengan saya mati rasa, yang bagus. Vane muncul, tetapi dia juga nyaris tidak berdiri. Dia meneteskan darah hampir sebanyak aku. Dengan tidak ada di antara kami yang mampu mengerahkan sepatah kata pun, Vane terus melindungi saya ketika saya membuat array, memperkuatnya dengan banyaknya darah yang saya tumpahkan. Saya mengambil satu langkah lagi, tetapi saya pasti kehilangan kesadaran karena saya mendapati dunia berubah pada sisinya. Vane masih berdiri, menahan Albold dan peri lainnya. Hampir sampai. Aku merangkak, menyeret lenganku yang cacat ke tanah untuk melanjutkan jejak berdarah, tetapi kehilangan darah pasti mempengaruhi penglihatanku. Seluruh barisan pohon telah bergerak dan membungkuk untuk membuka dinding yang menjulang. Dan di atas tembok ada ratusan elf, masing-masing dipersenjatai dengan tongkat atau busur. Tongkat-tongkat itu bercahaya dalam segala macam warna, sebagian hijau, sebagian kuning, lainnya biru. Cheers! Vane menjerit, menjentikkanku dari lenganku. Jeritan putus asa merobek keluar dari tenggorokanku ketika aku menyulut setiap ons mana yang telah aku tinggalkan di lambangku. Visi saya kabur dan saya jatuh ke samping, tetapi saya tidak peduli. Saya tahu itu berhasil. Setiap jejak yang tersisa di hutan sekarang terhubung dan ditampilkan ke setiap penjaga yang menunggu di luar hutan. Saya telah menciptakan jejak untuk pasukan kami. Aku berhasil tersenyum ketika aku menghadapi gelombang mantra dan panah hampir di atas kami. Saya berharap mereka bisa melihat saya ekspresi saya sehingga mereka tahu dan tanda pagar 8230. Bahkan hutan terkutuk ini tidak akan membuatmu aman lagi. Tentara Alakrian datang untukmu.